Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi dengan saya, Safia Maulida. Kali ini saya lagi-lagi akan membantah ceramah Ustadz Abdul Somad perihal halalnya nikah mut'ah di sisi madhab Syiah, yang menurut saya perbedaan ini sudah tidak relevan lagi diangkat ke permukaan. Dan alangkah bijaknya jika diputuskan dengan kata kembali pada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 139. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walana a'maluna walakum a'malukum wa nahnu lahu mukhlisun. Bagi kami amalan kami dan bagi kamu amalan kamu, dan hanya kepadanya kami mengikhlaskan hati. Saya menyarankan demikian. Perlu pemirsa ketahui bahwa hujjah madhab Syiah menghalalkan nikah mut'ah adalah nas paling sahih dalam Islam, yakni firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 24. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi 'alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghairu musafihin. Famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahunna fariidah wa la junaha 'alaikum fima taradaitum bihi min ba'dil fariidah innahu kana 'aliman hakima. Dan diharamkan juga kamu mengawini wanita yang bersuami kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu sebagai ketetapannya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri-istri dengan hartamu untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Maka wanita atau istri yang telah kamu nikmati atau istamta'tum di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya sebagai suatu kewajiban, dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. An-Nisa ayat 24. Oh iya, sebenarnya saya telah beberapa kali memposting masalah nikah mut'ah di akun ini. Silakan klik di sini. Oke, cukup cuap-cuapnya. Sebaiknya kita kembali pada Ustadz Abdul Somad. Nah, berikut ini potongan ceramah beliau yang akan saya tanggapi. Mungkin yang jadi alasan bagi mereka berkaitan dengan mut'ah ini kita pernah mendengar bahwasanya pernah dihalalkan di zaman Nabi. Ya. Dan kemudian, dan inilah yang dipegangi bagi mereka sampai hari ini. Nah, kira-kira bagaimana cara kita membantah mereka bahwasanya memang mut'ah ini memang tidak diperbolehkan lagi? Kalau kita bantah pakai hadis riwayat Abu Bakar, kami tak terima, Abu Bakar kafir. Kalau dibahas pakai hadis riwayat Muslim, kami tak terima Muslim. Kalian pakai Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmizi, Sunan Ibni Majah, kami tak pakai itu. Maka Ali sendiri, riwayat dari Ali mengatakan yang periwayat tentang mut'ah diharamkan tahun ke-7 pada peristiwa Khaybar. Pada peristiwa Khaybar itu dua yang diharamkan. Pertama, al-umur al-ahliyah, keledai jinak. Keledai jinak haram tahun ke-7, dan mut'ah dihentikan tahun ke-7. Sebelum itu mereka boleh nikah kontrak saat perang. Perang jauh, istri tak ada. Di situ dia boleh nikah perempuan sementara perang. Saya nikahi kamu dengan mahar seekor kambing sementara perang selesai, tunai. Setelah perang Khaybar, setelah pembebasan Khaybar tahun ke-7, tidak ada lagi. Periwayatnya itu Ali bin Abi Thalib, imam kalian sendiri. Yang kedua, riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah dari kalangan mereka sendiri, kalau memang mengaku itu masih saudara dia. Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan, menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti, diharamkan, dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Sekarang yang ingin kita tanyakan kepada Ustadz Somad, bagaimana pendapat Anda dari pernyataan sahabat Nabi tentang nikah mut'ah sebagaimana terdapat dalam kitab Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal
yang ditahqiq oleh Su'aib Al-Arnaut, jilid 22, terbitan Al-Mu'assasah Ar-Risalah, cetakan pertama, tahun 1998 Masehi, 1419 Hijriah, halaman 169. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, kami melakukan mub'ah di zaman Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, sampai Umar melarang pada kami akhir masa-masa kekhalifahannya. Maksudnya adalah nikah mub'ah. Muhaqqiq berkata sanadnya sahih sesuai syarat Muslim. Dalam riwayat ini, Jabir Al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW, mengakui bahwa praktek nikah mub'ah ini masih terjadi sampai masa Khalifah Umar. Dalam kitab Sahih Muslim, terbitan Dar At-Tibah, halaman 632, kitab An-Nikah, bab nikah mut'ah, telah mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata, aku Zubair telah mengabarkan kepadaku. Ia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdillah berkata, kami melakukan nikah mub'ah dengan mahar atau mas kawin segenggam kurma dan gandum selama beberapa hari pada zaman Rasulullah SAW dan masa Abu Bakar sampai Umar melarangnya, sehubungan dengan kasus Amr bin Huraith. Ditambah lagi adanya sanksi dari Khalifah kedua bagi yang melakukan dua jenis mub'ah yang tercantum dalam kitab Syarah Sahih Bukhari oleh Ibnu Battah, jilid 7, terbitan Maktabah Ar-Rus, Riyadh, halaman 226. Berkata Nafi dari Ibnu Umar, Umar berkata, dua mub'ah yang ada di zaman Nabi SAW, aku melarang keduanya, dan aku akan menghukum bagi yang melakukannya, yaitu mub'ah nisa atau nikah mub'ah dan mut'ah haji. Yang ingin kami tanyakan, jika nikah mub'ah itu telah dilarang oleh Rasulullah SAW, lantas apa manfaat pelarangan Khalifah Umar dalam kasus Amr bin Huraith? Sehingga nantinya akan timbul pertanyaan, sebenarnya siapa yang melarang nikah mub'ah tersebut? Apakah hadis Rasulullah SAW atau fatwa Khalifah kedua? Sekarang yang ingin kami tanyakan lagi kepada Ustadz Abdul Somad, bagaimana pernyataan Ibnu Hazm di dalam kitabnya yang memuat nama-nama para sahabat Nabi SAW yang masih menghalalkan nikah mub'ah. Dalam kitab Al-Muhalla bil Athar karya Ibnu Hazm, salah seorang ulama Ahlus Sunnah, jilid 9, terbitan Darul Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, cetakan pertama tahun 2003 Masehi atau 1425 Hijriah, halaman 129. Ibnu Hazm berkata, telah tetap dihalalkannya yaitu nikah mub'ah oleh sekelompok salaf dari setelah wafatnya Rasulullah SAW. Di antaranya salaf tersebut adalah berasal dari kalangan sahabat seperti Asma binti Abu Bakar, Jabir bin Abdillah, Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin Huraith, Abu Sa'id Al-Khudri, dan Salamah. Sehingga riwayat pengharaman nikah mut'ah pada peristiwa Khaybar di tahun ke-7 yang dibawakan oleh Ustadz mulia tersebut dari Sahih Muslim amatlah patut dikaji ulang kebenarannya. Riwayat yang dikutip oleh Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah dari kalangan mereka sendiri, kalau memang mengaku itu masih saudara dia, Imam Syaukani dari kalangan Zaidiyah mengatakan, menurut kami bahwa mut'ah itu sudah terhenti, diharamkan, dilarang Nabi sejak tahun ke-7. Ustadz yang mulia ini mengaku bahwa Imam Asy-Syaukani adalah salah satu ulama dari kalangan Syiah. Namun anehnya, di kitab yang beliau susun, kitab 37 Masalah Populer, halaman 111, bab talqin, beliau berdalil dengan pernyataan Imam Asy-Syaukani. Mungkin beliau lupa akan hal ini. Sekali lagi kami sarankan kepada Ustadz yang mulia ini agar tidak hanya membaca satu judul kitab saja,
Hendaklah beliau juga menoleh referensi-referensi yang lain, sehingga umat tidak menjadi kacau dengan pernyataannya. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya. Akhirul kalam, Safia mengucapkan, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.